Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, mudah-mudahan Allah rahmati, amin. Dan tak lupa salam cinta kepada seluruh sobat-sobat da'i dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin baraya sekalian, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya Muhammad Rajib Khan untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Ukhuwah Inklusif di Era Digital yang Humanis. Hadirin yang berbahagia, di zaman yang serba cepat, di mana dunia semakin melekat, jari bersua di layar, jarak pun seakan terlipat. Namun sayang, beribu-ribu sayang hadirin, di tengah koneksi yang kian rapat, hati kita justru menjadi lebih renggang. Bahkan ukhuwah kita pun terkadang seringkali tersesat. Media sosial memanglah tempat untuk menyatukan ruang, namun juga kerap memecahkan pandang. Perbedaan dikemas menjadi serangan, komentar tajam dianggap kebenaran. Inilah tantangan di zaman digital. Apakah kita membangun persaudaraan atau justru menanam permusuhan? Para rakyat sekalian, ukhuwah inklusif itu bukan hanya sekadar akrab dengan yang sama, namun juga berlapang dada pada yang berbeda. Bukan hanya satu warna, satu suara, ataupun satu sudut pandang saja, melainkan kita harus saling menghormati dalam keberagaman yang berbeda-beda. Karena apa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus memiliki ukhuwah yang luas dan humanis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai kalian para manusia, kata Allah, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami telah menciptakanmu dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu. Agar kamu saling kenal mengenal. Di dalam kitab tafsir Al-Misbah, karya Profesor Dr. Andes Quraisy Shihab, beliau menjelaskan dan menegaskan bahwasanya perbedaan bukanlah alasan pertingkaian, melainkan jembatan menuju perkenalan dan kemanusiaan. Yang dinilai oleh Allah bukanlah asal-usul digital ataupun status sosial, melainkan takwa dan akhlak dalam pergaulan. Maka di dalam dunia maya, takwa bukan hanya soal ibadah personal saja, melainkan etika komentar, adab berbagi, dan sikap toleran. Hadirin yang berbahagia, di dalam data yang telah dicetuskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi menyatakan bahwa hampir lebih dari 221 juta jiwa penduduk Indonesia aktif menggunakan internet. Bahkan mayoritas pengguna tersebut adalah generasi zilenial. Jika jempol lebih cepat daripada akal, jika emosi lebih mendahulukan daripada etika, maka media sosial akan berubah dari ladang dakwah menjadi arena amarah. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Disinilah ukhuwah inklusif diuji. Apakah kita menjadi penenang suasana atau justru menjadi penyulut luka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, qala, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah apa? Hendaklah fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata-kata dengan yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia,
Hadis ini bukan hanya saja berlaku di majelis yang nyata, melainkan di dalam kolom komentar dan pesan pribadi juga. Karena sejatinya di sisi Allah, jejak digital juga adalah jejak amal yang nyata. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bialqab. Dan janganlah kalian saling mencela dan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-ayah sadaqallahul azim. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Islam melarang penghinaan, labeling, dan perendahan martabat baik secara langsung maupun melewati simbol ataupun status singkat. Maka dari itu dari awal sampai akhir dapatlah kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya ukhuwah yang humanis itu berarti menyapa dengan empati, menegur dengan hati, dan berbeda tanpa mencaci. Maka marilah kita jadikan ruang digital sebagai ladang dakwah, bukan sebagai ladang amarah. Marilah kita rawat persaudaraan dengan akhlak yang mulia, bukan dengan kata-kata yang dapat melukai jiwa. Karena sejatinya ukhuwah bukanlah tentang seragam dalam pendapat, melainkan selaras dalam adab. Bukan siapa yang paling lantang, melainkan siapa yang paling bijak. Mudah-mudahan doa kita dapat menjadi persatuan bangsa dan media sosial kita dapat menjadi jalan kemanusiaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.